Felt me like a Hellcat. Hey, look, we gotta go do something real big. What up, kinfolk? Put Grove Street on the map for good. For life. Halo guys, welcome to the Cover Zone when gaming becomes so comfort. Today masih bersama gue Adam di sini. Nah, setelah kemarin gue udah bahas mengenai alur cerita dari game legendaris ya, GTA San Andreas. Nah, sekarang gue mau ngebahas beberapa karakter menyebalkan yang pasti kalian temuin di dalam game ini. Nah, jadi GTA San Andreas ini memang memiliki cukup banyak ya karakter-karakter yang bisa dibilang bikin kalian naik darah atau minimal bikin sering ngedumel lah dalam hati ketika sedang menjalani semua misi-misinya. Nah, sebab itulah gue udah ngerangkum 5 orang atau 5 karakter di dalam game GTA San Andreas yang karakternya nyebelin banget secara cerita. Siapa aja mereka? Langsung kita mulai listnya. And let's begin the list, guys. Oke, karakter menyebalkan pertama yaitu Zero, yang merupakan salah satu karakter yang secara penampilannya ini kayaknya sama sekali kayak nggak punya bakat jadi orang jahat sebenarnya. Apalagi secara background karakter, dulunya Zero ini pernah menjuarai sebuah perlombaan sains saat ia masih SMA, dan juga lebih melek dengan dunia teknologi sebenarnya ketimbang karakter-karakter lainnya. Jadi kalau di GTA 5 nih ibarat kata si Zero ini kayak Lester lah, yang memang terlihat banget karakternya nerd yang mungkin sejak kecil dia suka menyendiri di kamar tapi doyan melakukan eksperimen seputar teknologi. Nah, makanya Truth kayak sama Zero dan memilih Zero sebagai salah satu kru biar bengkelnya CJ di kota San Fierro ini bisa beroperasi dan bisa jadi ladang bisnis baru. Nah, tapi semenjak dia bergabung sama CJ, Zero ini malah selalu bikin repot bosnya itu ya, dengan berbagai misi yang cukup sulit dan hampir nggak ada faedahnya sama sekali buat kehidupannya CJ. Nah, penyebabnya adalah seseorang bernama Berkeley yang punya dendam masa lalu sejak dirinya dikalahin sama Zero dalam kompetisi lomba sains di zaman SMA dulu. Nah, maka dari itulah setelah mengenal CJ, Zero ini selalu meminta pertolongan sama CJ biar bisa menggagalkan semua rencananya Berkeley yang setiap hari gangguin bisnis usaha toko RC-nya milik Zero. Nah, disinilah titik-titik dimana CJ mulai mensimulasikan dirinya sebagai kacung simulator sebenarnya ya. Nah, bisa kalian bayangin ya betapa apesnya CJ meskipun dirinya lagi diasingkan dari Los Santos sampai bisa nebus Sweet yang lagi di penjara. Nah, CJ malah terpaksa harus terseret dalam konflik dendam kesumat antara Berkeley dan Zero yang tentu saja tidak ada manfaatnya sebenarnya bagi masa depan CJ yang punya urusan lebih gawat dan lebih penting sebenarnya. Nah, namun puncak dari rasa jengkelnya CJ sama Zero adalah ketika akhirnya mereka ini melakukan heist besar-besaran ke gedung Caligula Casino. Mungkin kalian masih ingat ya, saat CJ, Uzimu dan lainnya berhasil membobol berangkas penyimpanan uang milik tempat perjudian tersebut, tiba-tiba sistem keamanan berbunyi dan membuat para mafia menjadi datang menyerang mereka. Nah, usut punya usut, ternyata sistem keamanan yang semula berhasil dinonaktifkan oleh Zero itu mendadak berbunyi karena diaktifkan oleh Berkeley. Curse you, Berkeley! Curse you! Nah, akhirnya selama misi perampokan itu berlangsung, Zero terdengar beberapa kali mengumpat dan menyebut nama Berkeley sehingga membuat CJ ini curiga, dan pada akhirnya Zero pun mengaku bahwa dirinya pernah dengan sengaja memberitahu Berkeley bahwa dia akan merampok kasino dengan dalih cuma ingin membuat si Berkeley ini panas dan merasa kalah saing. Nah, tapi faktanya akibat bocornya mulut si Zero ini, Berkeley malah berhasil bikin aksi perampokan CJ dan kawan-kawan itu menjadi sedikit berantakan. Nah, begitu semua kru berhasil melarikan diri dan tiba di tempat aman, CJ seketika langsung memukul Zero kan di situ ya kalau kalian ingat ya. Karena CJ ini udah sangat kesel banget sama kelakuannya Zero yang selalu bikin repot dan nyusahin. Nah, momen saat CJ mukul Zero itulah yang bisa bikin mungkin kalian lega ya sebagai pemain, karena bisa melampiaskan rasa emosi terhadap Zero yang kayaknya punya IQ ini rada terbalik gitu ya. Siapa di sini punya temen mirip Zero, suka ngeselin?
Oke, karakter kedua selain Zero, sosok yang cukup menyebalkan berikutnya dalam game GTA San Andreas sudah pasti adalah Catalina, si cewek edan. CJ terpaksa bertemu dengan Catalina sebenarnya setelah dia menerima saran dari Caesar bahwa sahabatnya itu memiliki sepupu yang bakalan bisa membantu CJ selama diasingkan di wilayah pedesaan. Nah jelas, awalnya CJ mungkin menyangka kalau sepupu Caesar itu merupakan seorang pria yang jago merampok dan melakukan tindakan kriminal lainnya. Nah tapi ternyata begitu CJ mencari sosok yang dimaksud oleh Caesar ini ke wilayah Dillimore, yang dia temukan malah seorang cewek sadis dan doyan marah-marah, yaitu si Catalina. Nah sebenarnya sejak pertama kali ketemu, CJ pun merasa menyesal ya, karena harus berdampingan sama Catalina jika ingin melancarkan berbagai rangkaian perampokan kecil di pedesaan. Namun meski Catalina sejak awal sudah doyan ngegas ya kalau ngomong dan selalu berburuk sangka, CJ lama-kelamaan malah jatuh cinta sama Catalina, sehingga keduanya pun menjalin hubungan dan terciptalah mod hot coffee gitu ya. Nah ketika mereka berdua pacaran itulah CJ ternyata sering banget disakitin Catalina yang doyan banget memukul dan menyabet pasangannya kayak main kuda lumping kalau lagi sesi cocok tanam. Nah memang begitulah cara yang dilakukan oleh Catalina agar dia bisa semakin hasrat untuk melakukan ganti olinya. Nah namun meski sudah menjadi korban KDRT, CJ sama sekali tidak pernah berniat melaporkan Catalina ke pihak berwajib. Nah, mungkin CJ menganggap KDRT itu adalah keseruan dalam rumah tangga, jadi bukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tapi hubungan CJ dan Catalina ternyata tidak bisa bertahan lama, karena CJ memang hanya sebatas mencintainya secara wajar. Sementara Catalina justru sangat posesif dan tidak pernah mau mengalah. Nah, alasan lain yang menjadi penyebab retaknya hubungan mereka adalah karena CJ ini lebih mengutamakan untuk fokus pada perampokan yang levelnya lebih serius, seperti merampok bank misalnya, biar dia bisa cepet deh mendapetin duitnya untuk menebus Sweet yang lagi di penjara di Los Santos. Nah kalau kalian masih ingat, setelah putus CJ sama si Catalina ini, Catalina malah semakin menjadi-jadi gilanya. Terlihat dalam sebuah balapan liar yang akhirnya dimenangkan oleh CJ. Nah saat itu Catalina ikut datang bersama pacar barunya yang bernama Cloud agar bisa manas-manasin ya, atau bikin CJ cemburu bahwa dia sudah punya cowok baru yang lebih baik gitu ya. Rencananya Catalina seperti itu. Nah padahal semenjak putus, CJ sebenarnya sudah sama sekali nggak peduli sama Catalina. Nah mungkin CJ juga memilih putus juga karena sudah nggak kuat lah dan trauma sama kelakuan mantannya itu yang emang agak barbar dan sadis gitu ya. Dan bukan cuma itu, setelah Catalina dan Cloud akhirnya memutuskan pergi ke Liberty City dan meninggalkan CJ, selama itu pula CJ sebenarnya masih sering kali ditelepon sama Catalina yang seolah-olah ingin membuat CJ ini menyesal karena telah memilih buat putus sama Catalina. Bahkan CJ juga pernah ditelepon hanya untuk mendengarkan desahannya si Catalina yang saat itu lagi main sama Cloud. Memang kelakuannya abstrak banget nih cewek dan sulit diterima akal sehat. Itulah yang malah bikin CJ semakin bersyukur mungkin ya. Bersyukur banget karena bisa pisah dari Catalina. Yang gua rasa Catalina ini lebih cocok jadi sepupunya Dajjal daripada sepupunya Caesar. Oke, yang ketiga sudah pasti karakter berdrama Eddie Pulaski. Nah, di antara para personel satuan unit Crash yang terkenal para korup dan bajingan itu ya. Jadi ada 3 polisi yang sangat bajingan. Eddie Pulaski ini merupakan salah satu karakter yang paling menjengkelkan di antara polisi bajingan tadi. Jadi memang sangat jauh berbeda dari Tenpenny yang memang punya bakat jadi iblis dan Hernandez yang masih punya akal sehat serta hati nurani. Nah, Eddie Pulaski justru punya watak yang malah kayaknya pengen banget dianggap sebagai jagoan dan berkuasa di jalanan Los Santos. Seringkali dia membentak dan mengancam orang-orang lemah seperti CJ dan juga rekannya Hernandez ketika dirinya berada di samping Frank Tenpenny. Nah, tapi konyolnya ketika dirinya ditegur sama Tenpenny, si Eddie Pulaski ini malah langsung mendadak kicep karena takut banget sama seniornya itu. Jadi ibarat kata si Pulaski ini kayak anak wakil rakyat yang doyan banget berperilaku arogan kalau ketemu orang biasa yang terlihat lemah dan tidak berdaya. Nah kalau kita berani ngelawan, dia bakalan berani dan nekat menyerang karena punya backingan yang orang berkuasa. Nah padahal kalau tidak ada yang melindunginya, ya nyali si Pulaski ini tiba-tiba bisa langsung menguap ke udara. Dari yang semula merasa dirinya harimau atau raja hutan, seketika berubah jadi tikus yang suka keliaran di got perumahan. Nah karena pada dasarnya Pulaski ini cuman jadi kacungnya Tenpenny kalau lo perhatiin ya, yang harus selalu menuruti setiap perintahnya seniornya tersebut. Nah selain itu dia juga sama sekali nggak punya keberanian sebenarnya buat melawan dan membongkar semua pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tenpenny selama bertugas di dalam unit Crash. Nah menariknya hal itu malah dilakukan oleh Jimmy Hernandez yang notabene merupakan seorang polisi muda dibandingkan sama si Pulaski yang lebih senior. Nah kalau si Jimmy Hernandez secara berani dia melaporkan dan memberikan semua
berkas bukti-bukti aktivitas busuk yang selama ini dilakukan oleh Tenpenny dan Pulaski kepada pihak FBI. Nah, tapi untungnya dalam game GTA San Andreas ini Rockstar memberikan kesempatan kepada kita sebagai player untuk membunuh Eddie Pulaski yang sudah bikin kalian dan tentunya CJ merasa jengkel serta kesal, sehingga semakin berhasrat buat menyiangi Eddie Pulaski yang selalu bertingkah kayak Bang Jago. Rasa tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya selama masih ada Tenpenny. Nah, jika kalian memainkan game GTA San Andreas ini, kalian bisa menghabisi Eddie Pulaski ketika dia melarikan diri usai menembak mati Jimmy Hernandez yang berupaya ingin menyelamatkan CJ. Nah, disitulah kalian bisa puas-puasin banget nembak dan nabrak mobilnya si Pulaski, sampai akhirnya muncul sebuah adegan di mana si Pulaski terpojok dan terluka parah akibat menerima tembakan bertubi-tubi dari CJ. Jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan kesempatan emas ini buat meluapkan rasa kesal kalian terhadap Eddie Pulaski. Oke, karakter selanjutnya Jeffrey Cross, aka Ojilok. Dan diantara beberapa karakter menyebalkan ya di GTA San Andreas, yaitu yang paling bikin gua kesel ya, yang pengen banget habisin di awal game ini sebenarnya si Ojilok atau si Jeffrey Cross. Nah, Ojilok ini merupakan salah satu pemuda biasa yang bertetangga sama Sweet sebenarnya ya. Tetanggaan nih sebenarnya sama Sweet dan sama CJ juga sebenarnya ya, di lingkungannya Genton. Sebenarnya dia juga sama sekali nggak punya catatan sebagai seorang kriminal si Ojilok ini. Karena memang Sweet juga nggak pernah menginginkan Ojilok ini bergabung sama geng Grove Street Family. Bahkan dalam film pendek ya, The Introduction-nya, gue pernah ceritain juga, Sweet kali itu ngasih nasihat buat Ojilok biar ia lebih baik ambil kuliah aja, biar nggak ikut-ikutan jadi orang kagak bener di Los Santos. Nah, kalau aja waktu itu Ojilok melakukan apa yang disaranin sama Sweet, seharusnya dia kagak bakalan gue masukin dalam karakter paling menjengkelkan di GTA San Andreas ini. Karena secara watak sebenarnya Ojilok ini punya ambisi hidup yang cukup menarik sebenarnya, yaitu dia ingin menjadi seorang rapper terkenal di San Andreas dan tentunya di kota Los Santos. Namun Ojilok ini merasa bahwa cita-citanya tersebut hanya akan tercapai jika dirinya telah bergabung menjadi seorang gangster. Jadi sebelum sukses di dunia musik, dia berusaha cari nama dulu dan dikenal sebagai salah satu anggota gangster di Los Santos. Nah, ini sebenarnya cara pikir yang salah. Meskipun berkali-kali dilarang sama Sweet, Ojilok rupanya tidak mau diam gitu aja dan bahkan membuat nama gaulnya sendiri yaitu Ojilok dibandingkan Jeffrey Cross. Nah, awal dari kejengkelan CJ ya terhadap Ojilok ini ketika CJ, Sweet, dan Big Smoke di suatu hari harus datang ke kantor polisi untuk menjemput Ojilok yang baru saja dibebaskan. Nah, ternyata Ojilok sebelumnya sengaja ya, kenapa di penjara sebelumnya? Karena dia sengaja berbuat kriminal dengan cara melanggar peraturan lalu lintas biar dirinya bisa ditangkap dan dipenjara oleh kepolisian Los Santos. Karena menurut dia dengan cara itulah dia berharap semua orang nantinya akan mengenalnya sebagai Ojilok yang pernah merasakan penjara seperti anggota gangster lain. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan kalau Ojilok ini benar-benar pemuda yang punya IQ agak kebalik. Jadi di mana-mana orang kan ngebunuh ya biar dia masuk penjara sengaja gitu. Ngerampok bank gitu kan biar dia masuk penjara. Ini di penjara dengan cara melanggar peraturan lalu lintas. Kalau secara hierarki ini levelnya udah paling bawah ini, Pak. Cuman dia bangga kan hal itu. Nah, sejak pertama kali bertemu sama Ojilok yang udah dibebasin dari penjara, CJ sebenarnya sering kali dibuat repot dengan berbagai misi yang aneh-aneh nih sama si Ojilok. Bahkan saat baru dijemput aja, si Ojilok ini langsung minta tolong sama CJ buat mengejar mantan rekan satu selnya agar bisa melakukan balas dendam. Karena rupanya Ojilok ini pernah dinodai kehormatannya, ditusbul mungkin ya, akibat diperkosa sama mantan rekan satu selnya itu saat mereka lagi mandi bareng di penjara. Jadi ya agak hancur juga reputasinya si Ojilok ini. Sudah capek-capek berusaha jadi anak gangster dan masuk penjara, tapi di dalam diperkosa sama seorang pria ketika dia berada di dalam penjara tersebut. Nah, selain kehormatannya yang sudah dirampas sama pria lain, Ojilok ini juga sangat gengsi sama hidupnya sendiri yang harus berakhir menjadi seorang cleaning service di restoran cepat saji. Nah, pada titik ini Ojilok harus menghadapi realita bahwa cita-citanya untuk menjadi seorang musisi terkenal ternyata tidak bisa digapai dengan mudah dan singkat. Nah, maka dari itulah Ojilok jadi semakin merepotin CJ dengan berulang kali meminta tolong kepada CJ untuk mencuri sebuah sound system di pantai Los Santos biar bisa ia gunakan untuk mengadakan pesta di rumahnya suatu hari nanti. Dan bukan cuma itu, kagak tanggung-tanggung, Ojilok bahkan meminta CJ untuk membunuh manajer seorang penyanyi terkenal bernama Mad Dog dan mencuri buku-buku berisi karangan lagu Mad Dog agar bisa digunakan Ojilok untuk rekaman dan mengklaim bahwa lagu-lagu tersebut adalah buatannya sendiri, padahal itu adalah milik Mad Dog. Nah, singkatnya, ketika perjalanan karirnya sang
pria licik itu berhasil dilakukan sesuai rencananya Ojilok, memang kita akui nama Ojilok seketika mulai dikenal sebagai penyanyi profesional dari kota Los Santos. Nah, padahal kenyataannya seperti kita tahu ya, Ojilok sama sekali nggak punya karya hasil dari dirinya sendiri. Semua itu dia raih berkat kerja kerasnya CJ yang harus mengotori tangannya untuk menghancurkan karir dari nama seorang penyanyi sebesar Mad Dog. Nah, sialnya ketika Sweet ditangkap polisi dan CJ diasingkan oleh Crash ke pedesaan, rupanya Ojilok tetap adem ayem berkarir di Los Santos tanpa sama sekali mengkhawatirkan nasib teman-temannya itu. Bahkan yang lebih brengseknya lagi, Ojilok malah menerima bantuan finansial dari Big Smoke yang uangnya berasal dari hasil penjualan narkoba di Los Santos. Nah, jadi si Ojilok ini bisa dibilang kayak kuaci yang lupa sama kulitnya. Bukannya bantuin CJ yang udah berjasa bikin karirnya sukses, dia malah bersekongkol sama Big Smoke yang udah jelas selama ini telah mengkhianati Sweet dan CJ. Memang kayaknya layak banget si Ojilok ini kalau ubun-ubunnya diisep sama Dajjal pakai tusuk gigi. Nah, namun untungnya sekali lagi dalam cerita GTA San Andreas ini kalian bisa balik menghajar Ojilok agar bisa mengembalikan karir dan kehidupannya Mad Dog yang sudah hancur lebur. Ya, hitung-hitung tebus dosa lah. Sebagai CJ kalian bakalan bantuin Mad Dog ya untuk bangkit dari keterpurukan dengan cara merebut kembali mansionnya yang selama ini digunakan oleh Ojilok. Nah, selain itu, CJ juga kembali mengambil buku-buku berisi karyanya Mad Dog yang selama ini diklaim oleh Ojilok sebagai karya lagunya sendiri. Nah, berkat bantuan CJ itulah pada akhirnya Mad Dog berhasil kembali menjadi sosok penyanyi sukses dan terkenal di San Andreas. Sementara itu, nasibnya Ojilok tidak dijelaskan secara gamblang. Nah, bisa jadi secara reputasi hancur, saat itu Ojilok memilih untuk menjadi manusia silver di kolong kampung Melayu. Nah, itulah pembahasan mengenai beberapa karakter yang sangat menyebalkan yang bisa kalian temukan di GTA San Andreas. Nah, bagi kalian yang punya sudut pandang lain dan punya daftar nama-nama karakter menyebalkan lainnya, mungkin nggak di game GTA doang, mungkin di game GTA 5, mungkin di RDR 2, jangan sungkan buat sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin itu jadi gua. Semoga memberikan informasi menarik buat kalian. Seperti biasa, silakan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiapnya. So, I'll see you guys in the next video and thank you for watching. Gue udah sign off, and siapa di sini yang masih nungguin pertanyaan random?